Hai teman-teman, bertemu lagi. Saya akan melanjutkan review tentang kemah keluarga kami bagian kedua. Secara lengkap, kami akan menyajikan apa saja kegiatan kami pada hari kedua dan hari ketiga kami berkemah di Sariater. Selamat menonton ya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah peta lokasi dari Sariater Camper Van. Dari pengalaman kami kemarin, kami melewati area nomor 7 terlebih dahulu, yaitu Pine Forest Area. Area ini lebih banyak pohon-pohon pinus, rindang dan begitu teduh. Kelemahan dari posisi berkemah di area ini adalah akses yang lebih jauh ke sungai air hangat. Lalu ada nomor 2, di mana kalau di peta ini hanya tertulis Riverside A dan B. Namun sekarang sudah ada pula Riverside C, yang posisinya berseberangan dengan Riverside A dan B. Di Riverside B, tekstur tanahnya tidak berkerikil jika dibandingkan dengan Riverside A dan B. Oke, lanjut di nomor 5, ada Hillview. Memanjang di bagian selatan dari perkemahan ini, kalian bisa berkemah dengan teduh dinaungi rindangnya pohon pinus di sini. Dan untuk kalian yang suka dengan area yang luas, kalian bisa memilih lokasi nomor 6, yaitu Pine Hill yang bisa menampung hingga 60 kendaraan. Oke, yuk sekarang kita lihat dari atas bagaimana landscape dari perkemahan ini ya. Kami mendirikan tenda di Riverside B number 1 yang letaknya paling ujung belakang dari sisi Riverside B. Nah teman-teman, ini adalah biaya yang harus kalian keluarkan jika kalian ingin berkemah di Sariater. Setiap kafling kemah di Sariater sudah tersedia colokan listrik per kafling, jadi kalian tidak perlu susah payah untuk menarik kabel dan berbagi dengan yang lainnya. Teman-teman bisa lihat betapa indah dan hijaunya area perkemahan di sini. Gua membawa anak-anak pun merasa aman, karena pengunjung umum tidak boleh masuk ke area perkemahan. Hanya petugas dan para peserta camping saja. Pun setiap malam, gua melihat beberapa patroli keamanan yang berkeliling. Untuk fasilitas dan prasarana lainnya pun gua rasa cukup lengkap. Terlihat adanya toilet yang cukup banyak, dan musola, serta lapangan parkir yang luas. Kelihatan nggak sih asap-asapnya? Anget sih kayaknya, tapi gua belum nyoba untuk nyemplung langsung ke bawah. Ntar deh bareng sama anak-anak. Indah sekali pagi ini. Anak-anak udah bangun kecuali Ayah masih tidur, capekan. Beberapa orang udah pada nangkring di bawah sana untuk menunjukkan kakinya. Nah, saya sedang berjalan ke area kamar bilas yang ada di sini. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamar bilas teman-teman. Nah, di belakangnya itu juga ada toilet. Nah, toiletnya terpisah antara toilet cewek sama cowok. Nanti kita lihat ya. Untuk cuci piringnya di mana sih, Mbak? Nah, di sini. Kalau di kaflingnya si Pine Hill ini ada 1 yang itu lagi nyuci, 2, 3, ada 3 lokasi penyucian piring dengan masing-masing 3 keran di dalamnya. Lalu untuk masing-masing kafling yang ada di sini, saya bawa sikat gigi tadi. Itu ada stop kontak listriknya 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kafling di sini dengan masing-masing 1 stop kontak listrik. Jadi kita tinggal colok aja buat ngambil listriknya. Tuh, indah ya. Wah, gue demen banget kayak gini. Yuk kita coba masuk ke sana. Kita jalan di sini deh. Kebetulan mau ke toilet.
Ini juga area camping lainnya. Sepi. Cuma ada satu tenda aja di sana. It's beautiful. It's beautiful. Wow. Indah. Dari situ another. Itu benar-benar yang udah fan gitu. Udah tuh camper fan banget tuh, 1, 2. Nggak kayak kita ya kudu diriin tenda. Yuk. Oke, yuk balik ke sini lagi. Kita lihat toiletnya ya. Toilet. Oh, ini ada kloset duduk juga di sini nih. Ternyata nggak 6 kamar bilas sekian tadi, cuma 5 kamar bilas dengan 2 toilet kloset duduk. Sebentar. Di situ tuh itu area api unggun. Area yang menjual belikan kayu bakar untuk api unggun. Lalu di sana tuh ada warung saudara-saudara. Tapi kemarin udah bilang sama anak-anak, karena kita bawa makanan dengan jumlah yang cukup banyak hingga hari Sabtu, jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan nikmati campingnya, jangan beli makanan jadi kecuali kepepet. Jadi 2 hari berikutnya ini saya akan masak terus-terusan. Oke. Ini toilet prianya. Kita nggak perlu ngintip ke dalam kan, jadi saya bisa di amuk masak. Oh, ini toilet wanitanya. Ya lumayan bersih, cukup bersih lah. Jadi kalau jalan malam tadi dari kafling B1 nya di sana itu ya paling cuma nggak nyampe 5 menit nyampe sini, dan ada lampu penerangan, jadi nggak perlu khawatir sih, nggak perlu takut juga. Oke, saya kamar mandi dulu ya. Kita balik yuk ke arah camping. Kita lihat bocah-bocah ini lagi apa. Oke, di sini, di sisi sungai ini nggak cuma di sebelah kirinya, kalau dari depannya di sana, maka ini sebelah kirinya ya. Sebelah barat sebenarnya. Ini sebelah barat, yang di sana sebelah timur. Nah, nggak cuma di sisi baratnya aja yang bisa camping, tapi di sepanjang sisi kanannya itu juga bisa. Nah, kayaknya yang saya lihat di sisi timur atau sisi kanan dari Riverside ini, itu kondisi tanahnya nggak kerikil atau gravel kayak gini, lebih lembut, lebih gembur, lebih mudah. Apain Bunda? Coba main air. Hangat gak? Gak begitu hangat sih. Jadi sana hangat toh? Ya lumayan lah. Ini kakak lagi pengennya pop mie. Ya monggo. Ini Ai sama abang lagi masak Bunda gunting. mie sendiri. Tolong gunting. Gunting kak? Sudah Bunda. Ya sudahlah, biarkan saja mereka. Kalau kosong ya kosong. Sementara kita menikmati, ya boleh pelan-pelan tiup-tiup Boleh dibuka. pemandangan yang indah. Bakal balik lagi sini sih. Begini. Coba beli Nabil. Jadi itu. Selamat sarapan Nafika. Kasih. Ini sampai mana muter? Ini sama. Ke belakang. Kemarin baru segini, bisa naik jumpa. Nah, kita dinyal Siapa kata? aya sok ulah levis aya jeung katun teh sama juga make levis teh. Ay ngomong aja sama kudanya. Jalan.
udah gantian. Ya. Kita turunin ini yuk. Baik duduk. Kalau rafting, kalau ada yang mau rafting, maka akan ada pengumuman. Jadi ada speaker. Speakernya kebetulan ada di dekat tenda, di dekat pohon itu tuh ada di balik pohon ini ada speaker. Jadi nanti ada woro-woro dulu dari pihak Sariaternya masih tahu bahwa area sungai akan segera berlangsung rafting. Jadi yang tadinya anak-anak main ataupun ada para pengunjung yang sedang main air, maka mereka harus bergegas naik dulu sampai para peserta raftingnya lewat. Finishnya ada di situ, nggak jauh dari tempat kami itu ada finish. Pasti finish. Halo Bon. Hai. Lagi apa? Sementara Kita makan dulu nih, ayo. pelan-pelan. Aku juga mau. Bulat. Bulat. Kayak bulat. Bulatnya itu. Iya kan. Oh. Cuaca udah mulai cukup panas. Lihat ya. Anak-anak sempat-sempatnya beli es krim karena memang ada pedagang es krim di sini. Berapa satunya, Nak? Sepuluhan. Satu-satu ya. Abang nggak dua, satu sayang. Ya. Satu. Cika. Satu. Kita nggak ada penyimpanan. Ini jemuran-jemuran. Nanti dipakai kalau pas lagi mau nyemplung. Lalu ini drone-nya si Dim Dim. Tadi dia sudah mendokumentasikan beberapa area. Nanti kami share. Cuaca siang ini cerah, berawan di atas. Berharap ntar malam nggak hujan. Walaupun tenda sudah dipersiapkan untuk menahan hujan deras, tapi karena ini baru pertama sih, jadi agak deg-degan juga. Takutnya 5 feet-nya nggak cukup ampuh. Semoga ya. Tuh, jemuran, mohon maaf. Kalau yang di atas, sebenarnya tempatnya cukup nyaman kok. Tapi mungkin nggak seistimewa kalau kita mendapatkan kafling camping yang ada di tepi sungai. Sensasinya beda. Ini aslinya tuh jalan. Jadi area camping yang ada di sisi barat dari sungai ini itu tuh jalan. Makanya gravel ataupun kerikil-kerikil tuh banyak banget di sepanjang ini, sepanjang sisi sungai di bagian B. Jadi kalau teman-teman dapetnya B, jangan lupa untuk bawa palu ya, karena pengalaman kemarin saat diriin tenda itu saya kesulitan untuk menancapkan pasaknya. Kalau yang sisi C, di sisi timurnya si sungai, nah itu lihat tuh, di sana tuh tanah aman-aman aja dan nggak banyak kesulitan lah pasti. Nah ini nih, gue kasih lihat para peserta yang lagi naik wahana rafting. Tuh. Stopnya di sana tuh. Sejak tadi nggak terlihat anak-anak kecil kayak seumuran 10 tahun ke bawah ya. Saya juga nggak berencana untuk naik rafting di kesempatan kali ini karena mikirnya single fighter mungkin kudu bareng sama teman kali untuk memfasilitasi keinginan anak-anak ini untuk naik rafting, dan juga terlalu berbahaya untuk Ai yang belum bisa berenang dan arusnya cukup deras. Jadi takutnya nanti kalau anak-anak kecil itu naik rafting kayak kemarin Afika tuh nyaris keseret arusnya. Nah arus ini
kalau di pagi hari itu lebih kalem atau nggak sekencang arus kalau siang. Jadi mulai di atas jam 10 arusnya udah disetting sama manajemen Sariater. Debit airnya dinaikkan agar aliran air sungainya cukup deras dan cukup sedikit lebih dalam, agar para peserta racing dapat menikmati pengalaman mereka dengan sempurna di sini. Bagi kalian yang mau merasakan sensasi naik rafting di sini cukup oke. Nggak perlu bahaya, nggak perlu takut karena ada air bah, karena debit air sungai ini sudah disetting sedemikian rupa. Tuh lihat, diem-diem tuh. Emaknya ngevlog, dianya santai. Alhamdulillah anak-anak menikmati banget camping di sini. Jadi nanti next kami akan cari tempat lagi yang asik untuk dijadikan wahana kami berkegiatan keluarga. Oke. Setelah mereka selesai rafting tuh, para peserta sana, itu dari sini sana. Nah, tuh ada mobil penjemput tuh, sana tuh. Mereka akan jemput. Kan nggak jauh juga soalnya dari sana, dari sini. Ngangkutin perahu karetnya sama ngangkutin orangnya, kalau suruh balik jalan kaki enggak deh. Sekarang menunjukkan jam 12 lebih siang. Apakah panas? Enggak begitu panas ya, karena cuacanya anginnya juga cukup adem, terus ada pohon-pohon. Kalau kita lihat di kemah gue tuh di atasnya ada pohon, jadi cukup mampu menahan terik matahari. Sensasinya nggak sepanas kalau kita berkemah di bener-bener lapangan terbuka. Oke, nah ini saya akan memperlihatkan lokasi kemah yang ada di atas saya. Ini Pine Hill. Di bagian apa ya ini ya? Nah, kalau di sini nih, yang kemarin kan saya memperlihatkan yang apa namanya, kamar mandinya ya. Sekarang kita lihat di sini. Di sini juga ada kamar mandi nih. Karena kemarin gue udah menggunakan kamar mandi yang di sisi sana. Nah, coba sekarang kita gunakan kamar mandi yang di sisi sini. Ini buat cuci piringnya. Nih para peserta yang udah pulang, mereka sudah merapikan tempatnya. Udah bersih tuh, bersih, tidak membuang limbah makanan ke bak buci. Simpan di sini. Ada musola juga. Jalan ke kamar bilas. Kamar bilasnya ada 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya sebelahnya, mungkin toilet, duanya toilet. Jadi kalau di blok B Riverside itu kita bisa menggunakan toilet yang ini, kamar mandi ini, dan di sisi sana kelihatan ya, yang bangunan putih di sana. Jadi kalian bisa pilih lucuan yang lebih nyaman buat kalian. Gue mandi dulu ya. Itu ada kamar mandi. Oke. Menurut gue di sini kamar bilasnya atau kamar mandinya lebih bagus, lebih baik dibandingkan yang sebelah sana. Ini buat cewek ya. Cewek tuh pancurannya sedikit unik. Jadi kayak nggak ada shower gitu. Kayak pancuran keran aja. Nah buat perempuan. Jadi di bilik-bilik ini buat wanita. Yang di sisi sini ini buat pria tuh. Ini jauh lebih bersih. Jadi buat hari ini dan besok gue dan anak-anak akan pakai toilet ini aja, dan ruang bilasnya aja. Bisa musola. Ini buat tempatan wudhunya. Stop. Jadi mereka masih bermain gadget sesekali karena wahana permainannya cukup jauh di sana, dan gue pikir better hari ini di tenda aja deh. Lihat nih, pada gabut. Ini suasana di kamar. Ini suasana di dalam tenda di bagian ruang tamunya. Sana ini flyseat yang tergantung. Ari lagi gabut di situ. Anak-anak belum pada lapar karena tadi udah nyemil jam 10.
Abang apa bang? Paling banyak makannya. Oh makan paling banyak. Nih bawa kipas, jaga-jaga tapi nggak panas sih, nggak cukup panas. Stop. Makan siang kami hari ini nugget dan tempe, juga masih ada steamboat yang baru dimasak tadi sekalian. Tuh, mereka lagi makan siang bertiga. Nah ini kontainer isinya makanan, bahan makanan. Gua nyicil beresin biar besok nggak begitu ribet. Ini satu kontainer lagi peralatan-peralatan. Jadi segala sesuatu yang bisa diberesin hari ini beresin dulu biar besok kegiatan paginya bangun lebih awal, lebih subuh, biar bisa jaga, biar bisa bawa anak-anak keliling-keliling area. Bungsu ini nggak takut sama binatang apapun. Emaknya yang takut. Ay, kamu lagi dapetin apa sih? Kadal. Enggak ini susah kadal. Abang cepetan, ambil sesuatu. Kadal, coba dia lagi nangkep kadal tuh. Nih, mana takutnya lah nih. Ay, Abang lihat sini. bahkan sempat melihara kadal dong di rumah. Ambil 3, 2, 1. Masukin. Ada satunya kan. Enggak bisa. Dia. Tuh. Dah. Itu kadal di situ mati. Enggak. Mati. Buat apa? Mau Buat apa? dipelihara di rumah. Abang jangan digerapin. Lubangin dulu. Dikasih plastik aja atasnya, terus dibolong-bolongin. Mereka bakal akhirnya dilepasin sama mereka. Gue sempet ngomel sih. Itu kalau kadal sampai lepas di mobil, gue lagi nyetir, aduh enggak deh. Kenapa sayang? Enaknya Bebas mereka baru boleh minum cola. Jadi kalau minum cola itu ada waktunya, nggak boleh setiap saat mereka minum cola. Sore ini anak-anak kembali minta nyemplung. Tuh. Kebetulan di kampung sebelah itu persis di posisi sisi sungai yang punya sedikit bukan datar, jadi lebih aman buat anak-anak main ketimbang di sisi kampung kami karena arusnya cukup deras. Kita nyebrang dulu guys. Arusnya lebih deras dibanding tadi pagi. Sedih banget. Ini air belerang, jadi kalau kalau kena ke mata perih dan diminum asem. Kalau jangan diminum, nggak boleh minum. Kalau kecicip asam. Jadi anak-anak pakai kacamata renang biar lebih aman dan nggak perih kalau kena mata. Gua harus waspada aja nih kalau ada suara-suara pengumuman bahwa rafting sudah dimulai. Karena anak-anak terus cepatnya naik. Duh, lihat ya. Tangga sudah lagi berkuda. Harusnya gue beli yang kayak gitu tuh. Apa kayak bilik ganti. Enak itu buat ganti pakaian jelas. Jadi dia pakai kerannya itu disambung sama dia sama selang. Gue tuh udah kepikiran tapi gue nggak kebawa. Aduh, lupa. Jadi nanti itu jadi kayak kamar mandi daruratnya mereka. Ini yang kasing sebelah, nah ini kasingnya gue. Enak banget. Enggak ini enggak harusnya kayak gini. Ini enggak gede. Jadi di sepanjang sungai ini beberapa singkapan batuan dapat kita amati. Seperti ini nih. Ini sebenarnya longsoran ataupun sisa batuan yang belum tererosi dari sana, dari hulu pastinya. Terbawa arus sampai ke sini. Nah, ini adalah jenis batuan beku basalt. Jenis batuan beku ini bisa dilihat dengan mudah adanya lubang-lubang, skoria namanya. Ini tempat keluar gas nih.
Keren ya? Nah, sementara gue mengamati batuan, gue juga nyambi buat video, terus mengabadikan anak-anak gue yang bermain sana sini. Alhamdulillah banget ya, gue ketemu tetangga kafling yang juga sama-sama berasal dari Jakarta, dan mereka juga 3 hari 2 malam di sini. Jadi pas tadi gue agak ribet beresin tenda, si tetangga kafling gue ini bantuin gue buat ngeliatin anak-anak. Masya Allah, gue dikelilingin orang-orang baik, alhamdulillah. Lihat tuh, Kak Afika tuh, lihat tuh. Dia main prosotan tuh, udah mulai pada berani. Dan orang raftingnya, maksudnya para peserta rafting udah sedikit, dan ini hari Jumat ya, bukan hari libur. Jadi nggak begitu banyak, lalu lintas di sungai ini juga sedikit, jadi anak-anak bisa main lebih leluasa. Debit sungainya juga udah dikurangi nih kayaknya, udah nggak sederas yang tadi ya bang ya. Yang sana lebih deras. Nah di kafling sebelah ini emang lebih enak tuh. Tuh lihat tuh. Tuh gitu tuh, nih yang ini nyemplung nih, ini lebih dalam tapi aman. Nah yang satu ini lebih ekstrim. Ini seru nih sini nih. Ini dijadiin perosotannya anak-anak tadi. Batuan-batuan ini sebenarnya kalau kita lihat ya, aduh, ini kalau orang geologis banget ya, aduh ini basalt konglomerat ini alasnya low system track biasanya, LST ya nggak sih? Wow. Jadi ada fragmen-fragmen batuan yang besar yang bisa kalian lihat di situ. Ya ukurannya jumbo sampai yang kecil. Nah ini namanya tekstur konglomeratif. Nah biasanya low system track ini adanya ya di sungai-sungai emang. Tuh, ini aduh, beautiful, keren banget. Ini namanya alas konglomerat kalau di ilmu geologis. Ini indah banget buat bunda. Kalau kalian pasti yang lihat airnya, tapi kalau bunda yang dilihat batuannya. Jadi kenapa gue suka alam itu ya? Ya karena memang alam itu mengajarkan kita banyak hal, dan salah satu alasan gue masuk jadi geologis ya sebenarnya karena gue sangat-sangat mencintai alam. Dan inginnya gue menerapkan itu, prinsip-prinsip hidup yang gue dapat dari alam itu juga gue terapin ke anak-anak. Bismillah. Semoga gue bisa membuat anak-anak mencintai alam lebih dini dibanding gue, karena gue dulu agak telat mungkin. Di Kalimantan nggak ada sebanyak keaneka ragaman alam seperti di Jawa. Nah tadi tuh tiba-tiba debit airnya kenceng banget. Nah ternyata karena lagi ada yang mau rafting tuh, ini arusnya beda banget ya dari yang tadi kenceng, yang tadi dangkal, tahu-tahu tuh begini. Nah ini para peserta raftingnya, jadi sama pihak manajemen hotelnya di setting debit arusnya. Anak-anak naik, alhamdulillah sama tetangga gue sebelah dibantu naik. Jadi gue agak-agak sedikit deg-degan karena tiba-tiba arusnya agak deras. Terus ada anak dibantu dari posisi sana ke sana. Gue nyumpet di sini, gue nggak bisa nyebrang. Ntar nunggu debit airnya surut. Iya, kalau kencang ada yang rafting, bahaya kan? Debit airnya diatur. Ada namanya, dia kayak bendungan kecil itu. Jadi ketika ada peserta rafting terus dibuka. Tunggu ya. Dadah. Kebetulan karena tadi gue nggak bisa nyebrangin itu sungai karena arusnya cukup deras, jadi gue numpang lewat ke kafling C. Nah ini penampakan kafling C-nya. Seperti yang gue bilang, areanya lebih bertanah. Nah untuk kamar mandinya sendiri itu
lebih sedikit dibandingkan Kafling Pine Hills itu. Nih pria wanitanya. Jadi masing-masing kamar mandinya ada dua untuk pria, dua untuk wanita. Lucu. Halo guys, jadi Bunda lagi masak buat roti bakar. Bunda ngapain buat roti bakar? Nah, biar anget-anget kalian makan kan enak. Terus Ini coklat yang oh mana coklat? coklat mana ya? Intip dulu. Lupa Bunda. Ah, ini coklat. Coklat. Ini ada ini Susu. ye punya bang ya? Ha. Oke guys, jadi karena Bunda lagi masak kentang, kita nggak ada kerjaan, kita jalan-jalan keluar dulu. Mau bayar aja sih lo banget. Iya. Jalan ini kita tangan aja tuh. Yuk sana. Naik tangga sampai Jangan di sono aja. Yuk Vika. jadi itu ya. Mobil. Ya. Dadah. Kelihatan nggak? Nggak nyebar ya? Ya kalau ada kayak jatuh paling nyebar. Ini malam terakhir kami di sini, kami bakar-bakaran lagi. Tadi minta tolong petugasnya, karena gua nggak begitu jago untuk buat api unggun, mungkin next ya. Selamat pagi. Sekarang sudah menunjukkan waktu jam 5. Ayo bang, sholat subuh. Waktunya sholat subuh. Di luar sepertinya dingin. Enak banget. Berani sendiri kan? Iya. Barang-barangnya tadi malam sempat kita beresin karena takut hujan. Ini kondisi dalam kamar. Oke. Udah anak-anak sholat subuh dulu ya. Dingin. Masya Allah. Wow. Sudah mulai pagi. Dalam? Hansaplas ada nanti kenapa? Ini ada pesawat lagi buang bahan bakar, jadi terlihat seperti ada garis. Selamat pagi, anak-anak udah semangat beraktivitas, dan kali ini kami akan membuat video drone lagi. Dim mau nyoba drone barunya dia. Walaupun udah berulang kali dicoba, tapi dia sangat bersemangat sekali. Rencananya mau jalan-jalan seputaran area perkemahan ini.
luas banget ya. Tuh lihat. Kenapa sayang? Minta peluk. Iya sayang, ya di dalam tas. Tunggu sebentar. Ini dia, nih alat remote controlnya. Di tas bunda. Ya pakai ngendali. Campervan Sariater di Subang, kami mengucapkan sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.